Nah guys, jadi gue dikirimin Denka Pratama VU AK 2000C. Yuk langsung aja kita keluar untuk review VU AK 2000C ini. Yuk langsung aja kita rekam satu buah lagu, judulnya The Boys from Photograph. Nah itu lagu dari Epidemic Sound sebenarnya, tapi for educational purpose kita bikin jadi back soundnya. Kita mau rekam di sekitaran sini aja deh. Di perekaman simple MV kali ini, gue minta pacar gue Teresia untuk mainin dan ngikutin lagunya. Lalu gue rekam dari berbagai movement dan angle. Dan inilah dia hasilnya. Seperti yang udah kita lihat tadi, kita udah cobain VU AK 2000C-nya ini, dan beberapa fitur di sini ada upgrade yang signifikan dari VU AK 2000. Meskipun secara tampilan fisik ini sangat mirip, tapi secara performance ini jauh banget bedanya. Terutama yang gue rasakan beda banget itu adalah ketika kita buka menunya dan coba untuk cobain pengalaman touchscreen-nya. Entah apa yang beda, cuman yang sekarang ini gue merasa lebih intuitif gitu ya. Ketika diklik bener-bener langsung, dan ini memang pas banget untuk jempol gitu. Jadi enak gitu. Jadi di sini kalian bisa pilih modenya seperti yang versi sebelumnya. Modenya ada mode pertama di mana all lock, mode kedua dia pen mode, mode ketiga dia pakai pen and tilt mode, yang terakhir adalah all follow di mana itu bisa nge-follow semua arah. Dan kalau misalnya kita pencet tombol triggernya seperti yang sebelumnya juga, dia tetap dia akan masuk ke mode all follow automatically. Nah kalau misalnya kita pencet double tombol ininya, tombol triggernya, nah seperti yang versi sebelumnya juga, dia akan kembali ke posisi defaultnya. Nah apalagi yang menarik di sini, yang menarik adalah meskipun gimbal ini cukup kecil, yang hanya punya berat 1,08 kg, 1 kg lah ya, ini bisa menampung bobot hingga 2,2 kg. Misalnya kalian pakai Sony A6400 atau kalian pakai Sony A7C, A7S bahkan kayaknya masih bisa ya, selama lensanya nggak berat-berat banget. Dan menurut gua ini kecil tapi cabai rawit gitu, bisa keren banget dan mantep banget. Nah dari beberapa hal yang tadi gua shoot, hal yang pertama kali gua rasakan tadi itu agak sedikit gerakannya gimana ya, kayak patah-patah gitu. Tapi hal itu bisa dimaksimalkan. Kalian bisa swipe 2 kali ke kanan, lalu cari mode yang namanya payload setting. Nah di sana di payload setting kalian bisa langsung auto adaption, di mana kalian di auto adaption ini bisa ngikutin bobot yang ada di atasnya. Jadi misalnya di atasnya pakai kamera A6400 sama lensa 50 mili. Nah itu langsung sama dia dikasih bobot yang cocok itu seperti apa dan speednya seperti apa. Nah itu enaknya. Makanya kalau ada yang komplain, oh VU kok motornya kaku gitu, itu karena mungkin dia nggak setting di auto adaptionnya. Nah kalau udah di setting itu pasti akan smooth gitu. Nah lalu hal-hal apa lagi yang gue sukai dari VU ini? Salah satunya adalah fitur quick release-nya yang udah cukup universal. Di sini gue bener-bener nggak pakai quick release bawaannya. Kenapa? Karena quick release bawaan itu ya sangat terbatas gitu. Sedangkan gue pengen ini super custom. Makanya di sini gue pakai kayak semacam small rig, pernah coba. Nah ini gue pakai kayak gitu, dan ini tinggal dilepas kayak gini. Dan quick release-nya nggak perlu dipasang bahkan. Nah ini bisa di custom sesuai dengan keinginan kalian. Dan mode balancing-nya juga cukup gampang ya. Misalnya kondisi sekarang kayak gini, gue pengen balancing, gampang. Tinggal taruh di mode default kayak gini, default ya. Lalu cari posisi enaknya. Misalnya ini kan kayak gini. Nah posisi pasnya itu ada di sini, seperti ini. Nah langsung balance. Ini menurut gua satu fitur yang enak banget dan gampang banget ya, karena untuk balancingnya bener-bener gampang banget, bener-bener nggak ada susah-susahnya sama sekali. Nah lalu selanjutnya adalah di sini ini
gimbalnya bisa mengkontrol kamera kalian. Di sini bisa mengkontrol ISO dan juga mengkontrol bagian exposure-nya ya. Bisa kalau misalnya kalian pengen ISO-nya disetting itu bisa banget. Nah, kabel yang dikasih juga banyak variasinya. Kalian bisa sesuaikan dengan kamera kalian sendiri. Selain itu, fitur kontrol ini nggak terbatas di situ doang. Nah, di bagian pencet record ini, tombol record, kalau misalnya kalian tekan setengah aja, dia bakalan men-trigger fokusnya. Nah, ini akan membantu banget untuk kalian yang pengen menggunakan tombol fokus triggernya. Jadi triggernya di sini nggak cuma dipakai untuk rekam, tapi dipakai untuk kontrol fokus. Dan itu sangat membantu menurut gua. Karena kadang kita kan pengen fokusnya cepet gitu ya. Nah, makanya kita harus pencet tombol triggernya. Nah, lalu selanjutnya adalah untuk baterainya. Nah, baterainya ini gue nggak tahu, gue akan tulis di bawah sini ya. Karena ini penting, banyak orang yang nanya juga. Baterainya sih built-in gitu, built-in. Tapi untuk kapasitas penggunaan, ini selama penggunaan yang udah gue lakukan itu belum drop sama sekali. Dan bahkan dari pertama datang, ini baterainya di sini masih 80%-an gitu. Gue pakai sekitar 2 jam atau 2,5 jam. Jadi kemungkinan ya bisa di angka 8 jaman lah maksimal ya. Nah, selanjutnya yang gue sukai di sini adalah I/O portnya itu serba Type-C. Jadi enaknya ya kalian udah tinggal menggunakan kabel yang ada aja. Bahkan untuk chargernya sendiri di sini colokan chargernya itu udah menggunakan Type-C. Nah, mungkin suatu saat gue akan bikin satu episode khusus tips and trick menggunakan gimbal untuk bikin video klip mungkin ya. Kalau kesempatannya udah ada dan waktunya udah cocok. Karena kalau sekarang kayaknya lagi nggak bisa banget, teman-teman gue juga pada nggak bisa gitu. Nah, mungkin gue akan coba kasih tips and trick gimana caranya kalian bikin video klip. Misalnya video piano, video biola, dan lain-lain dengan menggunakan gimbal yang sekecil ini. Dimana ini akan membantu banget proses produksi kalian. Akan jauh lebih ringan, akan jauh lebih efektif, dan juga akan jauh lebih hemat gitu. Karena kalian nggak perlu bawa barang banyak-banyak. Dan kalau misalnya kalian syutingnya yang diam-diam, ini nggak terlalu kentara kalau kalian lagi bikin video klip misalnya. Ya intinya izin-izin aja. Cuman untuk yang area-area tertentu kalian pengen cepat, VU AK2000C ini opsinya. Nah, sebenarnya gue pengen banget kemarin pairing gimbal ini sama Sony A7C. Cuman emang A7C-nya pulang lebih cepat, jadi tidak bisa. Baiklah, itu aja guys tentang VU AK2000C ini. Mudah-mudahan kalian suka. Kalau kalian suka coba tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian punya pengalaman terhadap VU ini, tulis di kolom komentar. Pesan gue cuma satu. Kalau beli barang ini, VU khususnya, garansinya motor lagi. Pesan gue cuma satu. Kalau misalnya kalian beli VU AK2000C dan produk VU lainnya, garansinya PT DNK apaan? Pratama. Tuh, ingat Kriswan aja, ingat PT DNK Pratama. Karena garansinya dijamin resmi, dijamin servisnya bagus banget. So, pakai garansi PT DNK Pratama. Oke, itu aja guys dari gua untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.